saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sebentar kita akan belajar bersama-sama tentang begitu pentingnya seorang konselor. Bahkan saya sendiri sudah tua begini, ya, saya juga sudah dapat berbagai gelar, tetapi saya perlu orang yang bimbing. Bimbing untuk apa? Supaya kita jangan tersesat. Itulah yang amat sangat penting untuk kita renungkan bersama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami semua. Bimbing kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Amin. Ini cerita tentang Sida-Sida dari Ethiopia atau Menteri Keuangan Ethiopia yang sekarang bertemu dengan Filipus. Dia sedang baca lembaran firman Tuhan dan Filipus tanya, "Apakah Tuhan mengerti?" katanya. Ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Itu jawabannya tadi. Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Saudara pemirsa, ada dua hal yang penting sekali untuk kita mengerti. Yang pertama ialah Yesaya pasal 9 ayat 5 tentang Yesus Kristus. Yesaya pasal 9 ayat 5.
bisa kita dengarkan pada waktu hari Natal. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, nomor 1 namanya disebutkan orang penasihat ajaib, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Wonderful Counselor. Luar biasa. Jadi salah besar kalau kita sudah terima Yesus, sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah dilepaskan dari kutuk, masih memberi diri kepada jalan yang masih berbelok-belok itu, masih jalan di tempat remang-remang, dalam kegelapan. Tolong perhatikan itu baik-baik, karena Yesus nomor 1 disebutkan dalam nubuatan ini, bahwa dia adalah penasihat ajaib. Yang kedua ialah, saya tidak usah buka Alkitab lagi. Yang kedua ialah Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai Parakletos. Dia adalah apa? Konselor juga. Dia disebut penghibur dan penasihat untuk hidup kita. Jadi Roh Kudus itu adalah apa? Konselor. Dia menerangi hati kita sehingga kita mengerti firman Tuhan, tetapi juga mengerti jalan yang benar. Itulah yang sangat kita perlukan sekarang dalam hidup kita. Dan di sini dikatakan bahwa sida-sida Ethiopia itu memerlukan konselor. Saya baru sadar kenapa ketika dia dibaptis kemudian itu langsung dicabut oleh Tuhan, terbang sampai ke satu tempat 40 km dari tempat dia dibaptis. Saudara pemirsa, kenapa dia bisa kemudian seperti tanda kutip menyandera Filipus? Karena dia sudah dibimbing dengan benar oleh Filipus. Jadi itu saudara sekalian, pesannya juga untuk kita semua sekarang, bahwa kalau begitu maka tolong kita jangan melekat kepada konselor manusianya. Itu sebab mengapa kami dalam kursus kami mengatakan bahwa laki-laki membimbing laki-laki, wanita membimbing wanita, karena bisa saja itu istilah kami di sekolah pendeta, bisa orang follow up tetapi di follow me. Maksudnya dibimbing tapi juga akhirnya dia ikut yang membimbing. Itu tidak boleh terjadi, saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan dengan tegas membuat Filipus kemudian apa? Mari kita lihat bersama-sama ayat firman Tuhannya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, 40 km dari tempat itu. Supaya tadi apa? Sida-sida Ethiopia itu melekat pada Yesus, tidak melekat pada manusia atau Filipus. Sama dengan itu kita semua, saudara sekalian. Kita disuruh Tuhan untuk melekat kepadanya, karena dia konselor agung, dia adalah wonderful counselor, dan supaya kita terus melekat kepadanya sampai akhir hidup kita. Dan jangan melekat kepada manusia. Kita menghormati orang yang membimbing kita, kita menghormati konselor kita, kita menghormati mentor kita, tetapi kita harus melekat kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan membuat kami semakin melekat kepadamu. Bimbinglah hati kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat dalam perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.